Perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar, pujilah namanya, pujilah namanya. Memasuki bulan Desember, kita merayakan Natal. Natal berbicara tentang kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini. Kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia ini berbicara tentang kasih Allah yang luar biasa kepada dunia ini. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Akhir-akhir ini, pengajaran tentang keselamatan menjadi perdebatan dalam jemaat. Dulu hanya terbatas di antara para ahli-ahli teologi, tetapi sekarang justru sudah terjadi di antara jemaat. Kita harus mengerti, karena waktunya sudah singkat. Iblis sedang bekerja keras, kalau bisa lebih banyak orang-orang percaya yang tidak masuk surga. Saya banyak melihat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi mengenai pengajaran tentang keselamatan ini, yang justru akan membahayakan bagi keselamatan orang-orang percaya. Sebagai contoh, pengajaran keselamatan dari hyper grace atau kasih karunia overdosis. Hari-hari ini saya banyak berbicara tentang keselamatan, karena Tuhanlah yang memberikan tugas ini kepada saya, supaya saudara masuk surga. Seperti tugas yang Tuhan berikan kepada Nabi Yeskiel sebagai penjaga Israel, Tuhan memberikan tugas yang sama kepada saya. Kalau Nabi Yeskiel tidak melakukan tugasnya untuk menegur seseorang yang berbuat dosa, dan orang itu mati karena dosanya itu, maka Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya kepada Yeskiel. Dan konsekuensi yang seperti itu juga yang akan saya terima kalau saya tidak melakukan tugas ini. Mengenai pengajaran keselamatan, sesuai dengan Roma 8 ayat 28 sampai dengan 30, maka proses keselamatan dibagi menjadi 3. Yang pertama, proses pembenaran, justification. Dan yang kedua, proses pengudusan atau pendewasaan, sanctification. Dan yang ketiga, proses pemuliaan, glorification. Mengenai proses pembenaran atau justification, di sini kita sudah diselamatkan dari hukuman dosa. Pada saat kita bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita dilahirkan baru. Di sini, usaha kita tidak ada artinya sama sekali. Dan yang dibutuhkan adalah hanya iman. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri." Bagian Tuhan adalah kasih karunia, dan bagian kita adalah meresponinya dengan iman. Kelahiran baru adalah awal perjalanan rohani kita di dalam Kristus. Karena itu proses keselamatan tidak berhenti di sini atau belum selesai. Karena setelah itu kita akan memasuki proses kedua, yaitu proses pengudusan atau proses pendewasaan, sanctification. Pada proses pengudusan, proses pendewasaan atau sanctification ini, di sini kita sedang diselamatkan dari kuasa dosa. Sejak kita dilahirkan baru, yang merupakan awal perjalanan rohani kita bersama Kristus, kita dipanggil untuk hidup dan bertumbuh dalam kekudusan. Di sini oleh kasih karunia, kita mengalami pengudusan, pendewasaan, secara terus-menerus yang dikerjakan oleh firman dan rohnya. Dalam proses ini, usaha kita itu penting. Alkitab mengatakan, berusahalah sungguh-sungguh. Kamu harus berusaha. Tetap berjuang untuk mempertahankan iman.
Dan Rasul Paulus mengatakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Tetapi yang perlu digarisbawahi, bahwa usaha kita bukan dengan kekuatan kita, tapi Tuhanlah yang memperlengkapi kita dengan kemauan untuk kita bisa bergerak, berjaga, berdoa, bertahan, bekerja, hidup menderita karena Kristus. Filipi 2 ayat 12 dan 13 berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Yang penting kita harus taat dan setia. Dalam proses ini, kita akan banyak mengalami peperangan rohani, dan kita harus keluar sebagai pemenang. Kita akan terus diproses untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Jika dalam proses ini kita jatuh dalam dosa, akui saja dosa itu dan minta ampun, maka Allah akan mengampuni dosa saudara. Jadi bukannya kalau kita berdosa langsung masuk neraka, tetapi kalau saudara terus-menerus hidup dalam dosa, saudara akan kehilangan keselamatan. Sekarang memasuki proses pemuliaan atau glorification. Di sini saudara akan diselamatkan dari kehadiran dosa. Bagi yang lulus dari proses sanctification, yaitu mereka yang tetap tinggal di dalam Kristus, saudara akan ikut dalam proses pemuliaan. Tubuh ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan dan ikut dalam pengangkatan. Tinggal di dalam Kristus bukan berarti hanya menjadi orang dengan label Kristen, tetapi mereka yang hidup sama seperti Kristus telah hidup, yang menghasilkan karakter Kristus, taat akan firman-Nya, hidup kudus, tinggal di dalam hadirat-Nya. Jadi, Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan adalah proses konversi, yaitu perubahan yang terus-menerus sampai pemuliaan atau glorification. Saudara, saya berdoa, semua saudara akan diselamatkan dan masuk surga. Dan selama masih ada di dalam dunia ini, saudara diberkati berlimpah-limpah-limpah. Saya berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Bapa, Engkau melihat anak-anakmu semua. Bapa, hamba-Mu sudah memberitahu pada mereka tentang pengajaran tentang keselamatan. Dan biarlah mereka menangkap semua apa yang Kau katakan hari ini Tuhan. Dan Kau akan memberkati mereka. Engkau akan memberikan keselamatan dan kita semua akan masuk surga. Dan Kau akan memberkati selama masih di dalam dunia ini. Berlimpah-limpah-limpah. Terima. Dalam nama Yesus. Amin. Saya mengucapkan selamat Natal tahun 2015. Dan selamat tahun baru tahun 2016. Tuhan Yesus memberkati saudara berlimpah-limpah. Amin.